Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Grisa Fitri dengan NIM O1A117197 dari kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi metabolisme karbohidrat. Baik, untuk submaterinya itu yang pertama mengenai penjelasan dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang kedua itu penjelasan mengenai siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi. Yang ketiga itu mengenai hubungan metabolis karbohidrat, lipid, dan asam amino. Yang terakhir itu mengenai metabolisme di tubuh manusia, mengenai proses glikolisis anaerob dan proses glikolisis anaerob. Baik, untuk yang pertama itu mengenai materi glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa atau monosakarida yang lain menjadi dua molekul asam privat, 2 NADH, dan 2 ATP. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis adalah proses anabolik pembentukan glikogen untuk simpanan glukosa saat kadar gula darah menjadi tinggi seperti setelah makan. Yang ketiga, glikogenolisis adalah reaksi pemecahan glikogen menjadi glukosa. Perubahan glikogen menjadi sumber energi merupakan proses katabolisme cadangan sumber energi. Yang terakhir, gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Biasanya gluconeogenesis mengubah protein atau lemak menjadi glukosa yang kita butuhkan sebagai energi. Itu siklus glikolisis, di mana pada gambar ini 1, 2, 3 untuk tahap memerlukan energi urutan yakni glukosa, glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-fosfat. Pada tahap ini terdapat 2 kali penambahan fosfat P yang berasal dari ATP. Kemudian tahap pemecahan atom karbon atau lisis itu pada langkah keempat, urutannya adalah fruktosa 1,6-fosfat, fosfogliseraldehid. Pada langkah ini atom karbon yang semula berjumlah 6 dipecah menjadi 2 sehingga masing-masing menjadi senyawa dengan 3 karbon. Untuk tahap pelepasan energi atau langkah 5 sampai 9, pada tahap ini terjadi pelepasan energi berupa ATP. Kunci terpenting di sini dimulai dari fosfogliseraldehid, terjadi penambahan fosfat anorganik dan menghasilkan NADH. Fosfogliseraldehid diubah menjadi 1,3 fosfogliserat yang memiliki 2 fosfat. Ketika kedua fosfat tersebut dilepas, maka akan membentuk energi ATP. Untuk materi kedua itu mengenai siklus Krebs. Seperti kita lihat pada gambar ini, untuk tahap pertama itu siklus ini dimulai dengan asetil CoA berikatan dengan oksaloasetat, kemudian membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Tahap kedua, kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Tahap 3, reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap keempat, reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil CoA sintetase. Kemudian tahap kelima, proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Tahap keenam, setelah itu suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Tahap ketujuh, fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Tahap ke-8 atau yang terakhir, malat kemudian diproses menjadi soklasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Respirasi. Yang pertama itu pengiriman elektron oleh NADH dan FADH2. Keduanya adalah molekul pembawa elektron hasil oksidasi proses glikolisis maupun siklus Krebs. Pada rantai ini, transfer elektron keduanya menyumbangkan elektron ke mekanisme rantai transfer elektron dan akan diubah kembali menjadi NADH dan FAD yang bisa digunakan kembali pada proses oksidasi berikutnya.
Yang kedua, transfer elektron dan pompa proton. Elektron yang disumbangkan NADH dan FADH2 berupa elektron berenergi tinggi akan dipindahkan dari satu kompleks protein ke kompleks protein lainnya. Kemudian disalurkan di membran dalam mitokondria. Yang ketiga, pembelahan oksigen membentuk air. Setelah melewati berbagai protein, pada akhirnya elektron yang dipindahkan mengalami penurunan tingkat energi. Dan terakhir, sintesis ATP. Proses sebelumnya menciptakan gradien elektron kimia H+ antara matriks dengan ruang intermembran H+ ini kemudian akan dialirkan kembali ke matriks, dan proses pengaliran ini kemudian dimanfaatkan untuk mensintesis. Ketiga, mengenai hubungan karbohidrat, lipid, dan asam amino. Pada gambar ini, tahap pertama itu seperti yang dijelaskan pada gambar, metabolisme protein dilakukan dengan pertama kali merubah protein menjadi asam amino. Tahap kedua, lalu asam amino akan mengalami deaminasi yang menghasilkan asam keton dan NH3. Tahap ketiga, asam keton akan masuk ke dalam proses metabolisme karbohidrat pada glikolisis atau siklus Krebs, sedangkan NH3 akan dibuang melalui urin. Dan yang terakhir atau tahap 4, sama halnya dengan metabolisme lemak. Lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol dan masuk ke metabolisme karbohidrat pada glikolisis, sedangkan asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi CoA. Metabolisme di tubuh manusia itu pertama mengenai glikolisis anaerob. Tahap pertama, reaksi glikolisis pelepasan energi berlangsung di dalam sitoplasma, yaitu diawali dengan reaksi penguraian molekul glukosa menjadi glukosa fosfat yang membutuhkan satu energi dari ATP dan melepaskan satu P. Kemudian jika glukosa 6-fosfat mendapat tambahan 1P menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian menjadi fruktosa 1,6-fosfat yang membutuhkan minus 1 energi dari ATP yang melepas 1P. Kemudian untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa 1,6-fosfat, energi yang dibutuhkan sebanyak minus 2 ATP. Yang terakhir, selanjutnya fruktosa 1,6-fosfat masuk ke mitokondria dan mengalami lisis atau pemecahan menjadi dehidroksi aseton fosfat dan fosfoglis. Baik, yang terakhir mengenai glikolisis aerob atau tahap kedua. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam mitokondria, kemudian molekul fosfogliseraldehid yang mengalami reaksi fosforilasi, dan dalam waktu yang bersamaan juga terjadi reaksi dehidrogenasi yang ditangkap oleh akseptor hidrogen yaitu koenzim NAD. Kemudian dengan lepasnya 2 atom H, fosfogliseraldehid berubah menjadi 2 kali 1,3 asam difosfogliseral, kemudian berubah menjadi 2 kali 3 asam fosfogliseral yang menghasilkan 2 energi ATP. Yang terakhir, selanjutnya 2 kali 3 asam fosfogliseral tersebut berubah menjadi 2 kali asam pirufat dengan menghasilkan plus 2 energi ATP serta H2O sebagai hasil sisa. Baik, itulah hasil persentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.